Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, sehat selalu ya. Lagi-lagi KPAI, lagi-lagi KPAI, dan lagi-lagi KPAI. Ada apa dengan KPAI? Entahlah, yang katanya cuman omon-omon doang, banyak komentar, banyak arahan harus begini begitu, tapi giliran diajak gabung banyak alasan. Itulah KPAI, izin KPAI. Kita lihat videonya ya. Gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah. Ambil oleh KPAI, kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat, bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan. Iya bener kan, KPAI seakan menjadi apa ya, batu sandungan lah buat Gubernur Jawa Barat, ya untuk mendidik anak-anak yang tanda kutip nakal itu, yang dikirim ke barak. Harusnya kan kalau kita mikir ya, ini kan dari dulu ini emang tugasnya KPAI kan. Harusnya kan KPAI itu bisa malu harusnya. Kenapa saya bilang malu? Ya ini kan tugasnya KPAI. Sampai diambil alih sama Gubernur Jabar ya. Nah, udah diambil alih sama Gubernur Jabar, dikasih solusinya malah komentar yang ya menurut saya kurang kurang etis aja kayak gitu, dengan segala teorinya tapi gak mau masuk ke dalamnya. Terlalu ya kan. Tindak. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibacok, mereka dilempar pakai batu, mereka digebukin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apa KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan enggak. Satu lagi Pak, langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang mengkhawatirkan seperti apa? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi. Bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah,
kemudian bagaimana makan di sekolah sudah diatur, tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD, tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam, kan itu harus kalau bisa menjalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya tidak masalah. Itu namanya juga anak muda, malam minggu tidak masalah. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama. Kita udah denger sama-sama ya itu KDM ya kan, Bapak Aing tuh yang ngomong tuh. Ini buat KPAI, ayolah gabung aja ya kan. Ya itu seperti yang barusan dikatakan sama Kang Deddy, ambil separuhnya, jalankan solusinya masing-masing ya kan. Siapa yang berhasil jangan saling menyalahkan, ya itu ntar yang dipakai ya kan, beres. Jangan cuman komentar sana sini, jelekin sana sini, padahal ini kan tugasnya mereka juga. Kalau sampai gubernur sampai turun tangan kayak gini kan berarti kan ya patut dipertanyakan juga ya kan, KPAI ini kerja enggak sih? Apa cuman bisanya komentar aja gitu kan, nggak tahu juga. Harusnya kan dengan adanya kayak gini harusnya saling dukung, harusnya saling support gitu kan. Kalau misalkan ada di pihak KPAI solusi ya kasih solusinya, jangan ini kayak udah berbau-bau politik kayak gimana gitu, tapi nggak tahu juga ya, ini kelihatannya aja sih. Nah, kalau kita lihat kan dari segi anak-anaknya juga dia yang mau, terus dari segi orang tuanya juga dia yang nganterin ya kan. Terus apa salahnya coba kalau ke barak? Ya emang ada yang bilang gak usah ke barak, ke pesantren aja, ya silakan, nggak ada masalah ya kan, bagus juga ya kan. Dari segi agamanya mungkin nanti jadi bagus kalau ke pesantren, tapi jangan menyalahkan juga tanpa ngasih solusi yang konkret gitu buat anak-anak, buat masa depan anak-anak ke depannya gitu. Buat Pak Deddy Mulyadi, semangat terus Pak, sehat terus. Kami di sini tetap terus mendukung selagi itu bisa membawa Jabar lebih baik lagi. Dan khusus buat KPAI, sudahlah, tolonglah, kita ini udah capek dari dulu ya kan, dengan banyaknya omon-omon teori-teori yang cuman menghabiskan anggaran tapi nggak ada hasilnya. Nah, ini kita tinggal terima aja ya kan. Kalau misalkan mau bantu ya kita bantu sama-sama biar sukses. Kalau misalkan anak-anak kita ke depan jadi lebih baik kan yang enak siapa ya kan begitu. Kalau misalkan nanti nggak berhasil atau kurang berhasil ya kita tinggal evaluasi ya kan, nggak usah dulu didramatisir lah. Yang jelas terima kasih banyak buat semuanya, Pak Gubernur, Bapak-bapak TNI ya kan, Bapak-bapak guru semuanya, pokoknya yang terlibat dalam proyek ini. Saya doakan semuanya sehat selalu,
dimurahkan rezekinya, ya kan. Amin. Next video nanti kita bahas lagi tentang Jabar lagi. Akhir kata dari saya, wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.